Jadi silakan kembali teman-teman untuk masuk ke Figma-nya untuk melihat progres dari hasil teman-teman juga ya. Saya coba kirimkan linknya kembali di kolom chatting. Silakan teman-teman klik ya yang berada di depan laptop untuk kita masuk kembali. Saya akan coba share screen mengenai hasil pekerjaan teman-teman ya. Sebentar, ini dia. Unik-unik dari sisi desain ya, keren-keren ya. Nah, cuman ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita kuatkan lagi teman-teman, kita perbaiki lagi supaya menjadi lebih keren ya, berdasarkan teori-teori yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, hari ini juga insya Allah nanti saya juga akan sampaikan sedikit materi tambahan terkait bagaimana menciptakan desain yang luar biasa keren gitu ya. Ada beberapa prinsip-prinsip yang bisa kita terapkan juga. Namun dari beberapa prinsip yang sudah kita pelajari kemarin, ya teman-teman ternyata sudah banyak berhasil menciptakan sebuah desain ya, walaupun dalam praktik yang kemarin itu saya minta teman-teman untuk membuat atau menekankan dari si layoutnya dulu, ya, bagaimana menerapkan ruang, ya, bagaimana membuat kontras huruf, kontras warna dengan baik begitu ya. Dan teman-teman semua sudah mencoba ya. Saya beri applause buat teman-teman yang sudah mencoba, sudah berani mengeksplorasi idenya ya, mencoba juga aplikasi yang baru mungkin bagi teman-teman aplikasi Figma ini gitu ya. Jadinya akhirnya banyak juga nih desain-desain kita yang lumayan bagus gitu ya. Nah, tapi saya pengen ngajak teman-teman untuk memperbaiki desain-desain yang sudah ada ini ya. Supaya apa? Supaya bisa menjadi lebih baik gitu ya. Kita akan lihat kenapa harus pakai warna seperti ini ya. Kenapa backgroundnya harus abu-abu misal. Kenapa backgroundnya harus merah. Kenapa backgroundnya harus putih. Kenapa tulisannya harus seperti ini. Kenapa tulisannya tidak seperti itu. Begitu ya. Supaya bisa menjadi lebih bagus lagi gitu. Nah, saya harap juga teman-teman bisa join bareng saya di Figma ini ya. Kita akan coba perbaiki beberapa saja tentunya ya. Tidak semua, tapi nanti harapannya teman-teman bisa memperbaiki di lain waktu ya. Karena file ini juga terbuka bagi siapapun yang mau ngedit-ngedit lagi silahkan gitu ya. Kita lihat di sini ada beberapa tugas dari teman-teman yang sudah berhasil mencoba. Ada Anindya ya, ada seblaknya Realido nih ya, ada ayamnya siapa nih ya, belum ada namanya gitu ya. Lalu di sebelah kanan kita lihat ada punya Shirley yang bicara tentang iklan laptop ya. Ada juga punya Surya menyampaikan sebuah pesan bermanfaat, buku adalah jendela ilmu gitu ya. Ada juga iklan produk punya Sri, ya banyak sekali di sini ya. Sudah hasil teman-teman ada yang iklan kampus nih ya, poster kampus gitu. Nah, dari beberapa ini ya, sebenarnya seorang desainer itu bisa ya dari satu desain yang ada itu bisa menjadikannya beberapa desain-desain alternatif gitu ya teman-teman. Karena tidak terbatas, kreativitas itu tidak terbatas. Dari gambar yang sama, dari tulisan yang sama, dari konten yang sama, kita bisa punya beragam alternatif desain. Nah, maka dari itu saya pengen mengajak teman-teman ya melihat, membuat, mempraktekkan bagaimana alternatif desain itu sekaligus menerapkan prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari kemarin ya. Mungkin dari sebagian desain teman-teman di sini ya, belum semuanya ya masih bisa kita tingkatkan lagi ya dari sisi kreativitas maupun dari sisi pemilihan warna, pemilihan hurufnya bisa kita perbaiki lagi supaya menjadi desain yang bagus gitu ya. Ada beberapa desain yang coba kita perbaiki ya. Misalnya punya Ismanur Yufrida Hafni. Oke. Saya akan copy ya. Jadi teman-teman juga silakan yang mau ikut mencoba bareng saya, silakan untuk mengcopy desain dari punya Ismanur ya, tentang burger nih. Oke ya. Cara ngopinya teman-teman tinggal klik aja di lembar kerjanya ya. Lalu tekan Alt. Ya, sambil tekan Alt tahan, teman-teman bisa geser ke atas, ke kiri, ke kanan ya. Kita akan coba perbaiki dan saya minta juga teman-teman untuk terlibat juga ya. Jadi nggak hanya dari saya, bisa jadi nanti dari teman-teman yang lain juga punya alternatif desain dari desainnya si Ismanur ini ya. Silakan di copy, ini saya bantu copy ya. Silakan teman-teman untuk
ambil aja satu. Kita nggak akan mengubah gambar, kita nggak akan mengubah konten yang ada di situ, cuman kita perbaiki, gitu ya. Ada Niara bareng saya, ada Shirley juga ya. Boleh kita rename dulu. Kan punya Ismanur ya. Ismanur juga boleh. Pak, punya saya mau saya benerin boleh Kak, Pak? Boleh gitu ya. Silakan kalau ada Ismanur ya. Silakan di copy aja nih. Tuh. Silakan nih pakai yang ini ya. Silakan. Saya di bawah sini ya, di sebelahnya Ismanur biar kelihatan nanti perbedaannya apa. Gian edit Ismanur. Nah, gitu ya. Jadi silakan di copy filenya Ismanur. Teman-teman juga silakan. Putri, yuk ikutan yuk Putri, silakan di rename namanya ya. Shirley silakan, Surya juga ikutan. Ya. Ini desain yang pertama ya, nanti kita coba untuk desain yang lain juga. Oke. Yang pertama, sambil kita bawa ini ya, materi-materi kita kemarin. Sambil kita nilai apakah secara prinsip-prinsip yang ada di sini sudah bisa diterapkan dengan baik gitu ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung juga, langsung Iya, sebentar ini bagian ada yang di WA ke saya nih. Oh iya. Harus saya cek juga nih. Boleh, silakan. Dia minta apa nih? Linknya kali ya? Iya, minta linknya. Oke. Ya, itu. Oke, silakan di grup dicek kalau yang ingin ya, yang ketinggalan tadi informasi ininya. Jangan jauh-jauh teman-teman, agak dekat sini aja ya. Surya juga geser sini aja Surya. Biar kita bisa membandingkan antara desain sebelumnya dengan desain setelahnya. Loh ini punya Ismanur malah hilang ini. Tanda ininya ya. Coba kita perbaiki ya. Ini Ismanur siapa tadi? Ismanur Yufrida Hafiz. Ini bisa hilang. Ya, jadi di copy satu objeknya ya. Ismani Yufrida. Tapi punya Ismanur itu ada 50%-nya ada tanda kurung gitu ya di. Oke, jangan jauh-jauh dari desain aslinya supaya kita bisa review ya. Tahu mana kita bisa membuat eksplorasi dari desainnya Ismanur gitu. Yang pertama, oke, silakan Pak Andri juga ikutan ya. Nih, saya siapkan dulu ini kontennya. Oke. Kemarin kita belajar tentang white space teman-teman ya. Duh, ini nggak bisa, ada yang ngunci ini. White space. Oke. Kemarin kita bicara tentang white space, tentang ruang, tentang color, warna, dan lain-lain ya. Jadi pastikan elemen-elemen yang sudah kita pelajari itu teman-teman terapkan juga. Nah, kalau dari desainnya Ismanur kita lihat, Melita bisa? Ya, Putri silakan di copy. Ini punya Surya di sebelah sini ya, ini punya saya di sini. Ini yang bawah siapa nih? Kasih nama nih. Rename aja namanya ya. Saya bantu copy. Jadi dia ini ngekliknya di bagian ini ya. Niara salah copy nih Niara. Klik di bagian teksnya, habis itu tekan ALT teman-teman ya. Tuh Niara silakan di lanjutkan Niara di situ ya. Punya Nirina sini boleh ya. Nirina silakan yang di sebelah kanan. Ada lagi yang mau ikutan silakan, ini saya letakkan di atas ya. Nah, punya asli yang asli punya Ismanur yang tengah. Nah, dari sisi penyusunan, Ismanur memilih warna coklat, ya, teksnya warna merah, ada tulisan kontennya itu dapatkan diskon hingga 50%, ya, ada tanda seru menunjukkan bahwa yuk segera sebelum diskon kehabisan, begitu ya, gambarnya dibuat besar, begitu. Nah, kita lihat dari sisi pertama mungkin ruangnya dulu, ya. Di sini kita bisa manfaatkan ruang, ya, artinya bagaimana kemarin prinsip ruang itu adalah kita berikan ruang yang cukup lega supaya apa? Supaya desain kita terlihat bernafas ya, tidak penuh sesak. Dilihat dari jauh itu memang benar-benar bisa menangkap tujuannya apa, posternya gitu ya. Kemudian juga bagaimana nanti kita menerapkan tulisan. Tulisan yang pernah kita bahas di sini materinya adalah size kontras teman-teman ya. Lihat dari sisi konten
dan juga dari sisi tulisan ada ukuran kontras. Nah, apakah punya Ismanur ini sudah cukup kontras atau belum? Nah, itu yang akan kita perbaiki, teman-teman, gitu ya. Oke, konten kita sama, tidak ada yang diubah, paling hanya nambahin teks aja sebagian. Kita sebisa mungkin tidak mengubah dari konten yang sudah ada, gitu ya. Oke, kita bantu. Masih ada yang mau bergabung ya? Silakan Nirina di copy, bisa nggak? Kalau nggak bisa saya bantu di sini. Silakan. Ini edit, namanya Nirina ya. Ada lagi yang perlu bantuan? Ini punya Niara udah dikecilin aja nih burgernya gitu ya. Padahal dia pengen nunjukin spesial burger nih. Artinya kalau spesial itu kita tunjukkan juga gambarnya yang gede gitu ya. Cuman secara penyusunannya mungkin kita bisa macam-macam nanti. Saya pengen yang paling mudah menonjol, bisa terlihat, yaitu warna, teman-teman. Ya. Kira-kira background yang bagus, warna apa sih? Apakah coklat ini udah bagus? Ataukah warna lain? Ada yang mau kasih ide atau ada yang mau coba langsung didesain? Warnanya dulu ya, warna backgroundnya ya. Ini kan coklat nih. Kira-kira kita ganti apa? Izin Pak, warna putih. Silakan. Putih. Kita coba putih ya. Ini siapa tadi yang komen? Ikutan desain nggak? Enggak Pak, lagi nggak buka laptop. Oh, lagi nggak buka laptop. Oke. Siapa namanya tadi? Dina Pak. Oh, Dina. Oke, Dina. Kita coba, menurut Dina warna putih ya. Kita coba balikan putih. Set. Ya. Klik di bagian objek lembar kerjanya ya. Di bagian nama kita boleh. Nanti di bagian fill seperti kemarin teman-teman udah pernah coba ya. Ubah menjadi putih. Ya. Udah. Bandingkan dengan punya Nisrina tadi yang warnanya coklat ya. Di sini kalau cara ngeceknya gampang, teman-teman. Teman-teman scroll dari jauh aja kayak gini ngelihat. Mana yang lebih efektif kalau kita menampilkan poster? Udah, yang backgroundnya putih Pak, ya karena itu tadi teman-teman ada kontras warna ya, jadi kontras teori yang ini teman-teman manfaatkan. Jadi jangan sampai teman-teman pakai warna yang biru ketemu coklat, coklat ketemu merah begitu ya. Jadi tentukan warna yang kontras. Kalau dia backgroundnya gelap, pilihannya adalah tulisannya lebih terang. Kalau tulisannya terang, backgroundnya pilih yang lebih gelap gitu. Sorry, ada yang salah membuat feel-nya ya. Harus diklik dulu. Sorry teman-teman, saya kembalikan ke warna ini. Jangan diubah. Jadi klik dulu di bagian lembar kerjanya, baru pilih feel-nya ya. Jadi jangan lembar kerja keseluruhan. Gitu. Oke. Apakah semuanya harus warna putih, Pak? Tidak juga ya. Yang penting dia kontras, teman-teman. Ya, yang penting dia kontras. Maka dari itu, teman-teman tinggal menyesuaikan dengan psikologi dari desain itu, gitu ya. Ada beberapa, kalau nanti dalam kerjaan itu biasanya sudah ada brief ya. Artinya produk McD itu dia warnanya kuning merah. Kalau produknya Gojek dia harus warna hijau, ya, hitamnya ada, abu-abu ada, gitu ya. Kalau dia aplikasi dari KFC, dia pasti warnanya merah, putih, gitu ya. Hampir nggak ada birunya malah KFC ya. Maka dari itu dia akan menyesuaikan dari psikologi brandnya, gitu ya. Berhubung di sini Ismanur tadi tidak memberikan brand tertentu, berarti kan kita bebas ya, mau pakai warna putih, mau pakai warna hijau, mau pakai biru, kuning, merah dan lain sebagainya bebas. Ya. Mau pakai warna coklat seperti pilihan Ismanur juga boleh, gitu ya. Jadi tidak salah, gitu ya. Cuman bagaimana membuat desain ini menjadi stand out, menjadi lebih lebih baik, lebih enak dipandang mata, dan terutama kita bisa menjual burgernya ini. Gitu. Ada beberapa psikologi dari sisi makanan, biasanya warna merah atau warna kuning. Ya, kita coba teks ubah jadi warna merah. Berhubung warnanya di Ismanur membuat ini burgernya ini dengan jenis multiply, harusnya kan gini nih, ya. Harusnya normal, balikan ke normal tuh. Tapi dia ada background putihnya teman-teman ya, jadi sebenarnya mengganggu. Nanti kita akan belajar bagaimana nge-crop warna putih ini supaya menjadi
hanya burgernya saja begitu ya. Lain lagi misal warna kuning. Wih, ini siapa yang warna kuning nih? Udah buat warna kuning nih. Udah. Ya Shirley udah warna kuning ya. Coba kita warna kuning kayaknya lebih menarik di mana gitu ya. Wih, lebih terang, lebih dari jauh kelihatan eye catching ya. Lebih pengen menggugah selera makan gitu ya. Jadi kita kayaknya pilih warna kuning deh. Ya, mau yang pakai warna merah boleh Pak, boleh silakan ya. Kalau tadi mau tes warna merah, tapi karena berhubung burgernya ini tadi kalau warna merah dia stylenya adalah multiply, ya karena tadi ada background putihnya, jadi kayaknya warna kuning lebih kelihatan nih. Nah bandingkan juga dengan warna sebelumnya coklat, ya. Dia seperti tenggelam warnanya, sehingga kita pilih warna kuning deh kayaknya lebih efektif. Sylvia boleh saya bantu di sini ya untuk ngopi ya. Tuh, silakan. Yang mau coba lagi. Oke, tuh silakan pakai aja. Kalau kurang lagi saya tambahin lagi di bawah. Ya, silakan. Pak boleh izin Bang? Silakan. Pak bisa diajarin pelan-pelan lagi Pak untuk copy paste-nya. Soalnya banyak yang belum bisa Pak. Oke, ya. Nggak bisanya di bagian apa teman-teman? Background? Nggak tahu, tadi yang dikontrol sama LT itu ya, nggak bisa dia. Oh, itu untuk memindahkan ya. Untuk memindahkan lembar kerja. Ya. Tekan ALT aja, nanti dia akan kursornya akan muncul dua seperti ini teman-teman ya. Tuh, kalau tekan ALT. Dan kliknya di bagian namanya aja ya, di atas. Tekan ALT, klik, tahan, geser ke bawah. Gitu ya. Silakan dicoba teman-teman untuk mengcopy desainnya. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ya. Wih, warna kuning tuh, lihat dari jauh aja kayaknya, wih apa itu gitu ya. Kalau ditempel di restoran di depan kampus, kita pengen lihat, wih apa itu burger, murah tuh kayaknya, gede lagi ya. Jadi warna kuning bisa memberikan, terutama di desain-desain makanan itu bisa menjadikan menggugah selera ya, makanya banyak brand-brand juga warna kuning, warna merah. Loh, desain saya tadi mana? Jangan lupa ALT-nya ditahan sampai di ujung ya. Kalau nggak sampai ujung nanti dia pindah ya desainnya ya. Ini punya saya pindah sih. Oke. Kita lanjut teman-teman ya. Tadi warna kuning. Kuningnya agak kayak gini deh saya. Kuningnya nggak terlalu terang, tapi oke, gitu ya. Ya bebas teman-teman mau kuningnya seperti apa ya, tapi kita bisa melihat perbedaannya bahwa desain yang kuning sekarang lebih stand out dibandingkan yang coklat, gitu ya. Nah kemudian jika ada elemen-elemen yang tidak penting kita bisa buang ya. Jadi jangan sampai mendistraksi atau mengganggu secara tampilan gitu ya. Kecuali memang mau desainnya yang rame, penuh sesak gitu, mungkin nanti pengen menyampaikan pesan tentang keramaian, tentang yang diskon sale rame-rame gitu ya. Kalau kita lihat dari hasil teman-teman juga beberapa desainnya sebenarnya sudah cool ya, santai ya nih. Simple tapi sudah bisa menunjukkan produknya gitu ya. Punya Shirley. Lihat lagi punya ini, punya Sri Adilia. Tuh ya, desainnya simple, cuman ada beberapa yang bisa kita tambahkan nanti supaya lebih stand out gitu ya. Nah, ini juga kalau ada elemen-elemen yang nggak penting bisa dibuang. Contohnya apa? Contohnya tanda seru ini. Ya, tanda seru ini apakah logo, apakah icon, ya, atau apa? Nah itu yang perlu diperjelas. Ya. Jadi sebenarnya sesuatu yang nggak penting bisa kita buang. Kecuali dia ini logo restorannya ya, memang kayak gini ya, berarti harus masuk juga, jangan terlalu gede. Yang pengen kita gedein sebenarnya adalah gambar burgernya dan juga tulisan diskon sebenarnya. Itu yang kita pengen tonjolkan. Karena iklan ini nggak hanya mengiklankan produk, tapi juga diskonnya. Jadi kita akan berfokus di
dua ini nanti. Dari sisi tulisan, ya, sesuatu yang menjadi utama itu jangan sampai dibuat miring-miring kayak gini. Ya, kalau dia buat miring, terpaksa orang lihatnya juga miring gitu. Sambil menengokkan kepalanya agak miring. Apa itu tulisannya? Special burger ya. Akhirnya menyulitkan orang melihat gitu ya. Teman-teman bisa mulainya dulu dari yang lurus-lurus dulu aja ya. Jadi tulisan miring ini coba kita ganti dengan tulisan yang biasa aja gitu ya, di tengah. Supaya mendapatkan perhatian itu yang perlu kita cari caranya gitu ya. Maksudnya miring di sini kan dibuat miring sama Ispanur tadi adalah pengen menunjukkan ini spesial gitu ya, artinya dibuat miring gitu. Tulisannya pun spesial, tulisannya miring gitu ya. Tapi kita pengen menunjukkan desain yang lebih modern, lebih apa ya, lebih clean, lebih rapi, tapi tetap bisa menonjolkan bahwa tulisan ini benar-benar membawa pesan ini spesial burger gitu. Terus ada bintang-bintangnya, bolehlah kalau kita pakai bintang-bintang ya, karena nggak ada larangan juga mau pakai tulisan-tulisan gitu ya. Jadi kita pilih tulisan lain ya, dan yang lurus-lurus aja teman-teman, yang mendatar begitu ya. Kita tulis dulu, silakan teman-teman juga tulis spesial burger. Karena tadi tujuan Ispanur membuat miring adalah pengen memberikan informasi bahwa tulisannya juga spesial, maka kita mainkan dari sisi jenis fontnya. Ya. Silakan teman-teman juga pilih kira-kira mana font yang cocok untuk memberi informasi bahwa ini adalah special burger. Gitu. Coba kita lihat. Ya. Ketik baru aja daripada miringin ini dimiringin lagi. Jadinya tambah miring nanti ya. Nah, jadi teman-teman bisa ketik baru aja gitu. Nah, special burger secara psikologi tulisan ini pengen kita tonjolkan juga yang bisa membawa marketing si burger ini. Apa marketing yang bisa kita tonjolkan? Bahwa satu, harga murah, dua, ukuran besar, tiga, rasa enak. Itu pasti orang cari semua itu ya. Satu, apa tadi? Harga murah atau ada diskon ya, potongan harga. Dua, ukuran besar, pasti orang cari. Wow, ukurannya banyak, porsinya banyak, itu pasti orang cari juga. Yang ketiga adalah rasanya enak. Ya, tapi sebenarnya tiga itu nggak ada dalam satu produk sebenarnya ya. Kalau ketemu porsi banyak dan enak, pasti harganya mahal gitu ya. Nggak ada yang harga murah gitu kan. Tapi kita pengen coba tampilkan itu dalam satu poster kita. Dari tulisan spesial burger, kita buat memang tulisannya juga spesial, bukan yang cuma tulisan pakai Times New Roman. Emang mau bikin karya tulis gitu ya kalau pakai Times New Roman. Maka dari itu teman-teman bisa pilih saja dari teks font yang ada di sini yang kira-kira cocok. Ya, apakah dia miring-miring seperti ini cocok? Ya. Kalau untuk tulisan sambung biasanya jarang untuk tulisan konten utama ya. Jadi kalau yang misalnya nanti untuk tulisan diskon, promo, atau informasi lain yang kedua, itu mungkin boleh. Tapi kalau untuk tulisan utama, sebisa mungkin jangan sampai susah dibaca ya, terutama orang-orang tua gitu. Jadi hindari tulisan yang sambung-sambung gitu ya. Saya pengen tampilkan dari sini menunjukkan dia juga besar, tebal ya. Jadi kita coba cari huruf yang tebal. Special burger. Nah, silakan teman-teman cari juga kira-kira yang tebal, yang yummy kalau mewakili makanan, tuh ya kayak gini special burger, nih spicy rice boleh, ya. Style-style makanan lah gitu ya. Saya pengen tebal tapi mungkin yang nah, special burger, Sigmar One boleh juga ya. Seymour One boleh juga ya. Tinggal teman-teman mainkan
nanti besar kecilnya ya, proporsionalnya. Tuh. Kalau memang ketemu font yang seperti makanan-makanan atau bentuk-bentuk burger itu bisa ya, karena bisa mendukung gambarnya. Jadi tulisan itu sebisa mungkin mendukung dari gambarnya. Ya. Special burger. Ya, sebagai desainer juga salah satunya harus bisa hafal ini ya, hafal huruf font-fontnya ya gitu ya. Oke, saya pilih apa nih ya? Banyak sekali pilihannya. Jadi sampai bingung sendiri ya. Oke, agak playful boleh juga nih seperti ini ya. Saya pakai Python One, nggak tahu di tempat teman-teman ada nggak tuh Python One. Tapi intinya sih tebal aja teman-teman. Ya. Tebal. Kalau perlu kita gedein sedikit supaya kontras. 80 misalnya. Shell burger 90. Nah. Lalu saya pengen tonjolkan burgernya ya. Kemarin kita belajar juga tentang bagaimana menulis kontras ya. Artinya ada yang besar, ada yang kecil. Ya, yang besar itu kita pengen tonjolkan pertama, yang kecil ini sebagai kalimat pembantu. Ya, jadi kalau dua-duanya sama besar, berarti dia secara psikologi dia sama ya perannya ya. Tapi di sini bisa kita manfaatkan teman-teman dari posisi lebih dekat. Ya, teman-teman bisa manfaatkan di line height yang ini ya. Saya coba pensil. Teman-teman bisa buat secara jarak antar teksnya itu juga lebih dekat menggunakan ini. Nih, bisa mainkan line height ya. Kan burger itu kan numpuk-numpuk ya. Jadi kita juga secara psikologi teksnya juga kita seperti tumpuk gitu. Oh, ya. Kita tumpuk. Misalnya lebih gede lagi, 120 misalnya. Wih, dari jauh udah kayak kelihatannya Burger King nih ya. Udah kayak brandnya Burger King. Teman-teman bisa manfaatkan ini, kalau bisa lihat di layar ya. Di sini nih, line height. Untuk mendekatkan teksnya ya. Dua teks yang terdiri dari atas dan bawah itu kita dekatkan karena pengen mendukung gambar burger yang memang numpuk-numpuk gitu ya. Jadi kita juga secara teks kita tumpuk-tumpuk. Gitu. Tapi saya pengen nunjukkan bahwa burgernya lebih besar misal tulisannya, maka di tulisan yang spesial mungkin saya sedikit lebih kecil. Sekitar 80 kecilan nggak? 90 deh. Nah, ya ada pemisahan supaya salah satunya mempraktekkan ini tadi. Ya, ada kontras dari sisi tulisan. Nggak semuanya gede, tapi kita berikan ada yang lebih menonjol, ada yang nomor 2 ditonjolkan gitu. Dalam hal ini spesialnya lebih kecil, saya buat lebih kecil, burgernya lebih besar. Mau ditambahin bintang boleh Pak, boleh lah. Sayang ya bintangnya udah dibuat susah-susah ya. Ya kita tambahin aja tuh. Ya, supaya mempercantik juga. Nah sekarang dari sisi tulisan tadi Ismanur buat warna merah ya. Coba kita buat juga tulisannya warna merah. Widih, lebih kayak saus cabai nih. Taruh di burger kayaknya enak siang-siang ini. Tuh. Bagaimana melihatnya? Teman-teman tinggal lihat dari jauh. Desain teman-teman ya. Agak scroll dikit jauh. Kelihatan nggak tulisan spesial burgernya? Kurang besar kah? Kurang kecil kah? Kurang turun kah? Dan lain sebagainya bisa teman-teman tentukan ya. Objek yang nggak kepake kita keluarin dulu deh. Biar teman-teman juga bisa ngebayang-bayangin ya.
Kalau desain yang nggak kepake kita keluarin dulu. Nanti kita akan ambil lagi dan kita masukkan.